Secara khusus, Qin Chen kemungkinan besar adalah orang yang sebelumnya telah memicu sungai takdir yang panjang di alam semesta. Situasi seperti itu akan menarik perhatian banyak kekuatan gelap di alam semesta. Qin sayang, jangan khawatir. Kamu adalah harapan masa depan laut semesta kita. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggunakan trik kotor padamu. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berkata dengan tatapan dingin. Trik kotor. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir, leluhur ini memiliki hati nurani yang bersih. Kedua, jika Anda ingin menargetkan leluhur ini, Anda harus mempertimbangkan masa depan negara kuno Tianhuang Anda. Jangan katakan bahwa leluhur ini menindas Anda. Mengingat asal-usul Anda rusak, leluhur ini terlalu malas untuk mengganggu Anda kali ini. Saat dia berkata, leluhur klan Kaisar Abadi melirik dingin ke Kaisar negara kuno Tianhuang di luar dunia virtual, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Maknanya sangat jelas. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memang kuat, tetapi jika dia ingin bertarung sampai mati, Kaisar Abadinya juga bisa menemaninya. Namun, begitu leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang meninggal, negara kuno Tianhuang di bawah komandonya pasti akan menghadapi bencana di masa depan. Kamu, murid leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menyusut, dan sedikit rasa dingin melintas di kedalaman matanya. Tetapi mengingat banyak faktor, saya tidak punya pilihan selain menanggungnya. Kaisar Abadi, sebaiknya kau pikirkan cara menjelaskannya nanti. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mendengus dingin. Tidak perlu menjelaskan apa yang telah kulakukan. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir. Tepat pada saat ini, ledakan, aura mengerikan tiba-tiba turun. Baiklah, kalian berdua adalah penguasa alam semesta, mengapa kalian harus saling berhadapan seperti orang biasa? Dalam kehampaan yang tak berujung, bayangan lelaki tua itu tiba-tiba turun dan muncul di dunia virtual. Patua Kuji, leluhur klan Kaisar Abadi dan leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang membungkuk sedikit saat melihat ini. Dari segi status, lelaki tua Kuji ini sudah terkenal jauh sebelum mereka dan bisa disebut sebagai senior. Yang terpenting adalah adegan di mana lelaki tua Kuji sebelumnya telah membunuh guru Tao Lingdao. Hal ini membuat mereka berdua sangat memahami bahwa kekuatan lelaki ini begitu mengerikan sehingga mungkin bahkan di atas mereka. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang akan menyerah kecuali mereka bertarung sampai mati. Kaisar Abadi, leluhur kuno Tianhuang, reruntuhan para dewa yang tak terhitung jumlahnya ini tidak dapat menahan kedatangan tubuh asli kalian, jadi sebaiknya kalian mundur dengan cepat. Orang tua Kuji mengangkat kepalanya dan melirik mereka berdua dengan tatapan acuh tak acuh. Patua Kuji, bocah ini. Leluhur klan Kaisar Abadi melirik Qin Chen dan berbicara. Aku sudah tahu tentang urusan anak ini. Orang tua itu menoleh dan menatap Qin Chen. Seberkas cahaya tiba-tiba melintas di pupil matanya yang keruh dan kesepian. Berdengung. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah tubuhnya diselimuti oleh suatu kekuatan, dan seluruh tubuhnya transparan, hampir tidak ada rahasia. Dunia yang kacau, padatkan. Qin Chen diam-diam terkejut. Tatapan lelaki tua yang kesepian ini terlalu menakutkan. Dunia yang kacau di tubuhnya segera menyusut sedikit, dan tiba-tiba memutus hubungan dengan alam semesta asli. Pada saat yang sama, kekuatan Istana 10 Kesengsaraan dan jurang di tubuhnya juga tersembunyi dalam sekejap, termasuk napas dunia bawah. Melakukan semua ini tidaklah cukup, Qin Chen bahkan mengaktifkan niat membunuh laut mati di dalam tubuhnya. Boom! Kekuatan laut mati yang bergulung mengalir melalui meridian Qin Chen di seluruh tubuhnya, seperti timah dan merkuri, berat dan padat, menutupi segalanya. Kawan muda, bolehkah aku melihat kekuatan pembunuhmu?
Tanya lelaki tuaku Ji tiba-tiba. Baik, senior. Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba niat membunuh yang mematikan muncul di tangannya dan melayang ke arah lelaki tua itu. Orang tuaku Ji mengangkat tangannya, dan telapak tangannya yang kering dan keriput menyentuh niat membunuh laut mati. Jejak nostalgia melintas di kedalaman matanya, benar saja, kamu benar-benar mendapatkan warisannya. Tidak heran kamu memiliki kekuatan seperti itu dengan kultivasi seperti itu. Setelah orang tuaku Ji selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan niat membunuh laut mati telah kembali ke Qin Chen. Kembalilah. Aku memiliki pemahaman umum tentang alasan mengapa guru spiritual datang ke alam void kali ini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir orang lain akan menyusahkanmu. Kata lelaki tuaku Ji dengan ringan. Terima kasih, senior. Hati Qin Chen tergerak dan dia menyingkirkan niat membunuhnya. Mungkinkah lelaki tuaku Ji ini mengenal senior yang membunuh Kaisar Dewa? Kemungkinannya mungkin sangat tinggi. Kalau dipikir-pikir, Kaisar Dewa Nisa senior sangat kuat, tetapi dia bertarung melawan Hades di dunia bawah. Meskipun dia akhirnya mati, Hades juga terluka parah. Dewa dunia bawah telah terperangkap di jurang selama bertahun-tahun. Meskipun dikepung oleh dewa kehancuran dan dewa-dewa jurang lainnya, ia masih bisa pergi dengan selamat bersama permaisuri dunia bawah. Cara ini sama sekali bukan cara yang biasa. Melalui pertempuran melawan proyeksi turunnya kekuatan ilahi penguasa spiritual, Qin Chen memiliki firasat samar bahwa kekuatan Dewa Hades dan Kaisar Dewa Senior Nisa mungkin jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Dia tentu saja bukan orang yang tidak dikenal di lautan alam semesta. Patua Kuji, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup mendengar ini dan berkata dengan cemas, anak ini memiliki asal-usul yang aneh. Aku telah mengirim orang dari klan untuk menyelidiki. Sepertinya tidak ada orang seperti itu di antara pasukan utama di Laut Semesta. Selain itu, dia dapat tetap tidak terkontaminasi di bawah kabut jurang. Pasti ada sesuatu yang aneh tentangnya. Jika kita tidak membawanya kembali untuk menyelidiki dengan jelas. Tidak perlu. Patua Kuji berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah tahu guru orang ini. Dia adalah teman lamaku. Asal-usulnya tidak aneh. Selain itu, pembangkit tenaga listrik teratas di Laut Semesta seperti kita tidak semuanya berasal dari pasukan besar. Baik itu aku atau teman lamaku, kita semua datang entah dari mana. Siapa yang pernah mendengar tentangku saat itu? Leluhur klan Kaisar Abadi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Memang, ada desas-desus bahwa tidak ada kekuatan besar di belakang lelaki tua Kuji. Dia mengandalkan jalan yang paling sederhana dan bersahaja untuk mencapai puncak selangkah demi selangkah. Begitu dia bergerak, guntur akan muncul, menerangi semua arah. Dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal itu. Lelaki tua Kuji mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan luas lautan semesta. Sekarang lautan semesta memasuki tahap akhir reinkarnasi. Klan Abis siap bergerak lagi setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Takdir surga secara alami akan membudidayakan beberapa orang dengan takdir. Anak ini mungkin adalah orang yang memiliki takdir. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen. Apa yang dikatakan lelaki tua Kuji memang masuk akal. Mungkinkah teman muda Qin Chen benar-benar orang yang memiliki takdir? Tentu saja, orang-orang yang memiliki takdir tidak kebal terhadap kematian. Seperti Molly sebelumnya, mereka akan mati sebelum waktunya. Namun begitu mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi salah satu raksasa alam semesta seperti dirinya di masa depan. Leluhur kuno Tianhuang, leluhur Kaisar Abadi, silakan ikut denganku mengenai masalah reruntuhan 10.000 dewa ini. Ada beberapa hal yang perlu aku pahami dengan jelas.
Begitu lelaki tuaku Ji selesai berbicara, sosoknya menghilang di kejauhan. Huang Yuan, masalah di sini diserahkan kepadamu. Tolong jaga baik-baik teman kecil Qin untukku. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memberi perintah kepada Kaisar negara kuno Tianhuang, lalu menatap Qin Chen, teman kecil Qin, sampai jumpa. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Huff. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin, menatap Qin Chen dan yang lainnya dengan tatapan muram, lalu menghilang dari tempat itu. Tiba-tiba, suasana menindas di reruntuhan 10.000 dewa menghilang. Sudah berakhir. Aku tidak menyangka bahwa Qin Chen, yang hanya berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Dewa sebelumnya. Aku khawatir itu lebih dari itu. Kuncinya adalah kekuatannya meningkat dengan sangat cepat, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Di lautan alam semesta, penguasa lain yang tidak mudah diganggu telah muncul. Di luar reruntuhan 10.000 dewa, semua kekuatan mengawasi dari jauh, menyadari bahwa Qin Chen tidak mudah diganggu. Mampu bertahan di bawah proyeksi ilahi penguasa abis, dan bertahan begitu lama tanpa jatuh di bawah serangan leluhur Kaisar mayat hidup. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk dibanggakan di antara kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta. Sebelumnya, penguasa dunia luar telah dengan bodohnya menyebabkan masalah baginya, tetapi sekarang jika dipikir-pikir lagi, dia hanya mencari kematian. Di mata Qin Chen, seorang kaisar dewa yang kuat seperti penguasa dunia luar mungkin tidak ada bedanya dengan belalang. Tuan Muda Qin, Saudara Qin, Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, dan Raja Negara Yong semuanya terbang pada saat ini, tampak bersemangat. Maaf telah membuat kalian semua takut. Qin Chen tersenyum dan membungkuk. Tuanku, Saroye juga mengikuti leluhur binatang Komodo dengan hati-hati saat ini, dan datang ke Qin Chen dengan takjub. Tuanku, Anda adalah makhluk yang sangat menakutkan. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada leluhur, kan? Saroye masih merasa pusing saat ini. Ia baru saja pergi ke Laut Semesta Selatan untuk mendapatkan pengalaman, tetapi ia tidak menyangka akan memiliki paha sebesar itu. Kaisar negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen dan yang lainnya dan berkata, "Ayo pergi, semuanya. Ini bukan tempat untuk berkomunikasi. Dunia virtual ini baru saja mengalami fluktuasi yang hebat. Saya khawatir ini tidak cocok untuk pelatihan." Setelah para leluhur membahasnya, seharusnya ada orang-orang kuat yang datang untuk memperbaikinya. Diperkirakan tempat ini tidak akan dibuka untuk beberapa waktu. Qin Chen mengangguk dan segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya." "Hei, senior yang mana?" Kaisar negara kuno Tianhuang terkejut dan buru-buru memegang tangan Qin Chen, "Saya bermurah hati. Mulai sekarang, Saudara Qin bisa memanggil saya Saudara Huang Yuan." Saudara Huang Yuan. Raja Yong dan yang lainnya menatap Kaisar negara kuno Tianhuang dengan heran. Ini adalah Kaisar negara kuno Tianhuang, kekuatan kuno tertua di alam semesta. Betapa terhormatnya memanggilnya saudara. Ini. Qin Chen sedikit ragu-ragu. Apa ini dan itu? Kaisar negara kuno Tianhuang berkata sambil tersenyum masam, "Leluhur generasi ketiga negara kunoku memanggilmu, Saudara Qin, teman kecilku. Jika aku berani menyebut diriku senior lagi, leluhurku mungkin akan langsung mematahkan kakiku." Qin Chen bukanlah orang yang pemalu, dan mengangguk dan berkata, "Baiklah." Kaisar negara kuno Tianhuang tertawa, "Ngomong-ngomong, Saudara Qin, kamu mau kemana? Apakah kamu punya tempat tinggal? Jika kamu bersedia, kamu bisa datang ke negara kuno Tianhuangku untuk berkumpul." Qin Chen melirik Raja Yong dan yang lainnya, "Ayo kembali ke kota Nanyuan dulu.
Qin Chen tahu betul bahwa mulai saat ini informasinya mungkin tersebar ke seluruh alam semesta. Karena leluhur masyarakat naga hitam, fakta bahwa dia berasal dari kota Nanyuan mungkin bukan lagi rahasia. Kota Nanyuan. Kaisar Huang Yuan sedikit mengernyit. Tempat apa itu? Kok sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Apakah itu suatu tempat teratas di alam semesta? Dalam keraguannya, Qin Chen melirik dunia virtual, dan sosoknya perlahan mundur dari reruntuhan 10.000 dewa. Semua orang segera mengikuti. Sementara Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan reruntuhan 10.000 dewa. Jurang yang dalam. Sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba membuka matanya.